Mulai membacakan ceritanya ya. Judulnya Kisah Si Tukang Cukur. Suatu hari seorang laki-laki yang bernama Anton datang ke sebuah salon untuk mencukur rambutnya. Ia pun memulai pembicaraan hangat dengan si tukang cukur. Berbagai topik telah banyak dibicarakan hingga Tuhan menjadi topik pembicaraannya. "Hai Tuan," sanggah si tukang cukur. "Aku tidak percaya kalau Tuhan itu ada seperti yang kau katakan tadi." Mendengar hal itu, pemuda ini kaget dan bertanya-tanya, "Mengapa Anda berkata seperti itu?" "Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang sakit dan mengapa banyak orang yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada yang sakit dan tidak ada yang menderita. Tuhan apa yang membolehkan semua itu terjadi?" ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Pemuda Anton tadi ya, berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh sang tukang cukur. Namun ia sama sekali tidak memberikan respon agar argumennya tidak lebih meluas lagi. Saat Anton keluar dari salon tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat tebal. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur dan itu membuat dia sangat tidak rapi. Akhirnya Anton kembali masuk ke salon tadi dan berkata, "Ternyata di dunia ini tidak ada ya yang namanya tukang cukur." Otomatis tukang cukur itu tadi kaget. "Bagaimana mungkin ia tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya di sini adalah tukang cukur," sanggahnya. "Kalau mereka ada, maka tidak akan mungkin ada orang yang berambut panjang dan jenggotnya sangat tebal seperti Bapak yang satu itu." "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria itu adalah ia tidak mau datang ke tukang cukur untuk dicukur." "Tepat," tegasnya. "Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini." Sudah mendengarkan cerita semuanya kan ya? Tentang cerita kisah si tukang cukur. Sudah bisa menangkap apa isinya? Apa maknanya? Kalau kita hubungkan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, apa sih itu bersyukur? Bersyukur adalah ketika kita itu merasa mendapatkan sebuah nikmat dan kemudian kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan itu. Seperti itu ya. Gampangannya bersyukur itu adalah kita berterima kasih. Nah, kepada siapa kita patut berterima kasih? Kalau kita melihat segala jenis sesuatu yang berbau itu sebuah nikmat atau sesuatu yang bermanfaat yang kita dapatkan dalam kehidupan. Misalkan orang tua sudah membesarkan kita, haruskah kita berterima kasih? Sangat harus ya. Orang tua sudah membesarkan kita sampai kita ya seperti kalian ini sudah masuk ke jenjang kelas 10 SMK. Mulai dari kalian kecil sejak lahir, kemudian kalian digendong sama orang tua, kemudian kalian itu didulang mulai bisa makan, kemudian kalian dikasih dikasih fasilitas untuk bisa jalan begitu ya, diajarin berjalan, kemudian dibelikan sepeda sampai bisa berjalan, sampai bisa berlari, sampai bisa sekolah tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, sampai sekarang SMK begitu ya. Patut tidak kita bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita? Sangat patut. Seperti itu. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kita itu tidak menyombongkan diri atas apa yang kita dapat sekarang. Jadi
kamu bisa berdiri di situ bukan karena kamu, begitu ya, tapi karena orang tuamu yang selama ini berjuang mati-matian untuk bisa menyekolahkanmu, membayari SPP-mu, begitu ya, membayari uang masuk sekolahmu, memberikan sangu setiap kalian itu jajan di sekolah, memfasilitasi dengan buku-buku, begitu ya. Dorina terona orang tua, anaknya itu bisa meraih cita-cita dengan setinggi mungkin, seperti itu ya. Jadi kalian patut bersyukur, patut berterima kasih kepada orang tua. Dengan apa coba? Seperti itu ya. Dengan apa kita bersyukur, berterima kasih? Dengan tidak menyia-nyiakan gitu ya, tidak menyia-nyiakan apa yang telah orang tua itu berikan. Kepercayaan, misalkan orang tua sudah percaya kamu sekolah di sini, maka jangan disia-siakan kepercayaan dari orang tua. Nah, terlebih dari semua itu, adakah lagi seseorang yang patut kita itu bersyukur kepada orang tersebut? Seperti itu. Jadi setiap seseorang yang memberi manfaat, kita patut berterima kasih kepada teman kita yang mungkin membantu kita dalam belajar, yang membantu kita itu mungkin barengin kita itu sekolah, begitu naik sepeda motor, kita boncengan dengan teman kita karena rumahnya dekat misalkan ya. Kemudian siapa lagi yang layak kita itu berterima kasih kepadanya? Siapa? Tidak lain, dia adalah Tuhan, gitu ya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita itu bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena dibalik kita itu bisa berdiri di sini atas dorongan orang tua kita, atas fasilitas dari orang tua kita. Ternyata Allah juga berikan kita oksigen yang gratis sehingga kita bisa menghirup oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa sehat begitu ya, bisa menikmati udara segar, bisa sekolah dengan baik seperti itu. Itu tidak lain karena ada Allah yang meridhoi kita untuk bernafas sampai hari ini. Coba kita bisa bayangkan ketika kita tidak bisa bernafas atau nafas kita keganggu saja sedikit gitu ya, kita dikasih sesak oleh Allah, naudzubillah min dzalik ya. Apa yang terjadi? Kira-kira dengan nafas kita yang terpegap-pegap, kira-kira bisa enak atau tidak kita belajar? Tentunya tidak ya. Nah, kembali ke cerita yang tadi gitu ya. Ternyata banyak manusia yang lupa akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih miskin sedikit gitu ya, dikasih penderitaan sedikit, itu sudah melupakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa melihat gitu ya, mata kita bisa melihat. Itu sebuah nikmat apa bukan? Itu sungguh nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau Allah cabut kenikmatan berupa kita bisa melihat ya, nggak usah dua, satu saja. Coba kalian itu tempelkan jari kalian itu untuk menutupi satu mata. Sudah berkurang penglihatan kalian yang awalnya bisa menjangkau secara keseluruhan ke samping gitu ya, tapi karena kita tutup satu mata, kita akan kesulitan, harus begini dulu untuk melihat samping yang sebelah sini, begitu kan ya? Jadi nikmat yang Allah berikan itu sungguh luar biasa. Ketika manusia merasa dikasih masalah yang berat, itu sudah melupakan Allah. Tapi ketika diberikan nikmat, misalkan diberikan rezeki banyak gitu ya, diparingi mampu beli HP, misalnya diparingi mampu beli laptop, itu mungkin kita ingat kepada Allah. Tapi giliran ada penderitaan sedikit saja, kita mulai lupa. Iya tidak? Itu adalah sifat dasar manusia memang. Makanya kenapa harus diwujudkan kembali, dimunculkan kembali sikap kita itu harus pandai menjadi orang yang pandai bersyukur, seperti itu ya. Dan kenikmatan itu tidak harus berupa materi ya. Materi dalam artian uang. Ketika ada uang, kita bisa ini, bisa beli itu, bisa makan ini, bisa makan itu, gitu ya. Jadi tidak harus dalam bentuk materi, tapi kesehatan yang kita rasakan sekarang ini, kalian bisa bisa kemana-mana gitu ya, bisa sekolah dengan baik,
itu merupakan nikmat yang tidak bisa tergantikan. Kalau Allah sudah ambil nikmat sehat kalian, mulai membacakan ceritanya ya. Judulnya Kisah Si Tukang Cukur. Suatu hari seorang laki-laki yang bernama Anton datang ke sebuah salon untuk mencukur rambutnya. Ia pun memulai pembicaraan hangat dengan si tukang cukur. Berbagai topik telah banyak dibicarakan hingga Tuhan menjadi topik pembicaraannya. "Hai Tuan, sanggah si tukang cukur. Aku tidak percaya kalau Tuhan itu ada seperti yang kau katakan tadi." Mendengar hal itu, pemuda ini kaget dan bertanya-tanya, "Mengapa Anda berkata seperti itu?" "Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang sakit dan mengapa banyak orang yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada yang sakit dan tidak ada yang menderita. Tuhan apa yang membolehkan semua itu terjadi?" ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Pemuda Anton tadi ya, berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh sang tukang cukur. Namun ia sama sekali tidak memberikan respon agar argumennya tidak lebih meluas lagi. Saat Anton keluar dari salon tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat tebal. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur dan itu membuat dia sangat tidak rapi. Akhirnya Anton kembali masuk ke salon tadi dan berkata, "Ternyata di dunia ini tidak ada ya yang namanya tukang cukur." Otomatis tukang cukur itu tadi kaget. "Bagaimana mungkin ia tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya di sini adalah tukang cukur," sanggahnya. "Kalau mereka ada, maka tidak akan mungkin ada orang yang berambut panjang dan jenggotnya sangat tebal seperti bapak yang satu itu." "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria itu adalah ia tidak mau datang ke tukang cukur untuk dicukur." "Tepat," tegasnya. "Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini." Sudah mendengarkan cerita semuanya kan ya? Tentang cerita kisah si tukang cukur. Sudah bisa menangkap apa isinya? Apa maknanya? Kalau kita hubungkan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, apa sih itu bersyukur? Bersyukur adalah ketika kita itu merasa mendapatkan sebuah nikmat dan kemudian kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan itu. Seperti itu ya. Gampangannya bersyukur itu adalah kita berterima kasih. Nah, kepada siapa kita patut berterima kasih? Kalau kita melihat segala jenis sesuatu yang berbau itu sebuah nikmat atau sesuatu yang bermanfaat yang kita dapatkan dalam kehidupan. Misalkan orang tua sudah membesarkan kita, haruskah kita berterima kasih? Sangat harus ya. Orang tua sudah membesarkan kita sampai kita ya seperti kalian ini sudah masuk ke jenjang kelas 10 SMK. Mulai dari kalian kecil sejak lahir, kemudian kalian digendong sama orang tua, kemudian kalian itu didulang mulai bisa makan, kemudian kalian dikasih dikasih fasilitas untuk bisa jalan begitu ya, diajarin berjalan, kemudian dibelikan sepeda sampai bisa berjalan, sampai bisa berlari, sampai bisa sekolah tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, sampai sekarang SMK begitu ya.
Patut tidak kita bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita? Sangat patut. Seperti itu. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kita itu tidak menyombongkan diri atas apa yang kita dapat sekarang. Jadi kamu bisa berdiri di situ bukan karena kamu, begitu ya, tapi karena orang tuamu yang apa istilahnya selama ini berjuang mati-matian untuk bisa menyekolahkanmu, membayari SPP-mu, begitu ya, membayari uang masuk sekolahmu, memberikan sangu setiap kalian itu jajan di sekolah, memfasilitasi dengan buku-buku, begitu ya. Dirinya terona orang tua, anaknya itu bisa meraih cita-cita dengan setinggi mungkin, seperti itu ya. Jadi kalian patut bersyukur, patut berterima kasih kepada orang tua. Dengan apa coba? Seperti itu ya. Dengan apa kita bersyukur, berterima kasih? Dengan tidak menyia-nyiakan gitu ya, tidak menyia-nyiakan apa yang telah orang tua itu berikan. Kepercayaan, misalkan orang tua sudah percaya kamu sekolah di sini, maka jangan disia-siakan kepercayaan dari orang tua. Nah, terlebih dari semua itu, adakah lagi seseorang yang patut kita itu bersyukur kepada orang tersebut? Seperti itu. Jadi setiap seseorang yang memberi manfaat, kita patut berterima kasih kepada teman kita yang mungkin membantu kita dalam belajar, yang membantu kita itu mungkin barengin kita itu sekolah, begitu naik sepeda motor, kita boncengan dengan teman kita karena rumahnya dekat misalkan ya. Kemudian siapa lagi yang layak kita itu berterima kasih kepadanya? Siapa? Tidak lain, dia adalah Tuhan, gitu ya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita itu bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena di balik kita itu bisa berdiri di sini atas dorongan orang tua kita, atas fasilitas dari orang tua kita. Ternyata Allah juga berikan kita oksigen yang gratis sehingga kita bisa menghirup oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa sehat begitu ya, bisa menikmati udara segar, bisa sekolah dengan baik seperti itu. Itu tidak lain karena ada Allah yang meridhoi kita untuk bernafas sampai hari ini. Coba kita bisa bayangkan ketika kita tidak bisa bernafas atau nafas kita keganggu saja sedikit gitu ya, kita dikasih sesak oleh Allah, naudzubillah min dzalik ya. Apa yang terjadi? Kira-kira dengan nafas kita yang terpegah-pegah, kira-kira bisa enak atau tidak kita belajar? Tentunya tidak ya. Nah, kembali ke cerita yang tadi gitu ya. Ternyata banyak manusia yang lupa akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih miskin sedikit gitu ya, dikasih penderitaan sedikit, itu sudah melupakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa melihat gitu ya, mata kita bisa melihat. Itu sebuah nikmat apa bukan? Itu sungguh nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau Allah cabut kenikmatan berupa kita bisa melihat ya, nggak usah dua, satu saja. Coba kalian itu tempelkan jari kalian itu untuk menutupi satu mata. Sudah berkurang penglihatan kalian yang awalnya bisa menjangkau secara keseluruhan ke samping gitu ya, tapi karena kita tutup satu mata, kita akan kesulitan, harus begini dulu untuk melihat samping yang sebelah sini, begitu kan ya? Jadi nikmat yang Allah berikan itu sungguh luar biasa. Ketika manusia merasa dikasih masalah yang berat, itu sudah melupakan Allah. Tapi ketika diberikan nikmat, misalkan diberikan rezeki banyak gitu ya, diparingi mampu beli HP, misalnya diparingi mampu beli laptop, itu mungkin kita ingat kepada Allah. Tapi giliran ada penderitaan sedikit saja, kita mulai lupa. Iya tidak? Itu adalah sifat dasar manusia memang. Makanya kenapa harus diwujudkan kembali, dimunculkan kembali sikap kita itu harus pandai menjadi orang yang pandai bersyukur, seperti itu ya. Dan kenikmatan itu tidak harus berupa materi ya.
Materi dalam artian uang. Ketika ada uang, kita bisa ini, bisa beli itu, bisa makan ini, bisa makan itu, gitu ya. Jadi tidak harus dalam bentuk materi, tapi kesehatan yang kita rasakan sekarang ini, kalian bisa bisa kemana-mana, gitu ya, bisa sekolah dengan baik. Itu merupakan nikmat yang tidak bisa tergantikan. Kalau Allah sudah ambil nikmat sehat, kalian